Halo, selamat pagi. Kami akan memulai presentasi mengenai Bellman-Ford algorithm. Sebelum kami melanjutkan presentasi, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Tim presentation yang pertama, Montana Gurning NIM 11S19017. Yang kedua, Talanta Marisyotang NIM 11S19020. Yang ketiga, Trivena Indonesia Panjaitan NIM 11S19021. Identitas pembuat aplikasi yang bernama Anurag Kumar, Software Engineer MS in CS di University of Texas at Dallas. Deskripsi aplikasi. Aplikasi ini bertujuan menghitung total pesan yang dikirim untuk menjalankan dan memprint hasil perhitungannya. Waktu transmisi atau pengiriman pesan adalah di rentang 1 sampai 15. Semua link adalah bidirectional dan FIFO, first in, first out, yang artinya pesan atau link pertama yang diterima akan pertama dikirim. Menggunakan algoritma Bellman-Ford asinkron dalam setiap round, yaitu jika proses tidak memiliki pesan atau mengirim connect purse, it wakes bernilai negatif. Ia akan mengirim pesan dummy connect purse. Sebaliknya, jika memiliki pesan akan mengirim pesan relax connect purse. Jika maka it wakes bernilai positif. Aplikasi ini menghitung jumlah total pesan yang dikirim termasuk pesan dummy. Pesan akan memprint hasil perhitungannya. Program akan membaca informasi berikut dalam urutan ini dari file input disebut connectivity. Baris pertama memiliki satu integer dan itu mewakili jumlah total proses dalam sistem. Pada baris kedua menunjukkan identitas akar tree jalur terpendek yang akan dibangun. Pada baris ketiga sampai n tambah 2 mewakili weight matriz nomor titik floating direpresentasikan dalam bentuk desimal. Dengan setiap baris mewakili weight, semua link terhubung ke satu proses. Perkenalkan, nama saya Montana Gurning dengan NIM 11S19017. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan juga cara kerja dari algoritma Bellman-Ford. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa algoritma yang digunakan pada aplikasi yang kami kerjakan itu adalah algoritma Bellman-Ford. Yang pertama itu definisi. Algoritma Bellman-Ford itu sendiri merupakan salah satu jenis algoritma yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari sumber vertex ke seluruh vertex yang memungkinkan. Misalnya kita memiliki sebuah graph dengan jumlah vertex yang ada itu adalah 5, maka algoritma ini akan menentukan dari vertex 1 ke vertex 2, dari vertex 1 ke vertex 3, dari vertex 2 ke vertex 5, dan begitu juga dengan seterusnya. Perlu juga kita ketahui bahwa algoritma Bellman-Ford ini hampir sama dengan algoritma Dijkstra, cuman bedanya pada algoritma Dijkstra hanya dapat menyelesaikan graph dengan edges yang memiliki bobot positif. Sedangkan jika kita menggunakan algoritma Bellman-Ford, kita akan mampu juga menyelesaikan graph dengan edges yang memiliki bobot negatif. Sehingga algoritma Bellman-Ford ini dikenal atau lebih dikenal sebagai algoritma penyempurna dari algoritma Dijkstra. Yang selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai cara kerja dan juga ilustrasi dari tiap-tiap iterasi atau cycle dengan menggunakan algoritma Bellman-Ford. Di sini juga kami menyediakan 5 langkah-langkah dalam mencari jalur terpendek pada sebuah graph dengan menggunakan algoritma Bellman-Ford. Yang pertama itu adalah menentukan edges, yang kedua itu menentukan berapa kali iterasi atau cycle yang terjadi selama kita mencari jalur terpendek pada sebuah graph dengan menggunakan V dikurang 1, di mana V itu merupakan jumlah vertex yang terdapat pada graph. Yang ketiga itu adalah menentukan starting vertex atau lebih dikenal dengan sumber vertex dengan mendefinisikan sumber vertex tersebut dengan nilai 0, dan yang selanjutnya itu adalah mendefinisikan atau memberikan nilai tak terhingga pada vertex-vertex lainnya, dan yang terakhir itu adalah menggunakan persamaan relaxation untuk mencari jalur terpendek, di mana persamaannya yaitu jika DU ditambah CUV lebih kecil dari DV, maka DV sama dengan DU ditambah CUV, di mana DU ini merupakan nilai yang terdapat pada sumber vertex atau vertex awal, sedangkan CUV ini adalah nilai yang terdapat pada edges yang sudah didefinisikan sebelumnya, sedangkan DV ini adalah nilai dari vertex yang dituju atau vertex tujuan. Perlu juga kita ketahui bahwa jika hasil penjumlahan dari
DU ditambah CUV ini lebih besar atau sama dengan DV, maka nilai tersebut tidak perlu kita tukar atau kita abaikan, atau bisa kita lanjut ke edges yang selanjutnya. Untuk lebih memahami, mari kita perhatikan graf berikut ini. Sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang pertama itu kita perlu menentukan edges yang terdapat pada graf. Terlihat bahwa edges yang terdapat pada graf di layar adalah sebanyak 5, yaitu edges AB, edges AC, edges BD, edges CB, dan juga edges CD. Yang langkah yang kedua yaitu menentukan berapa kali iterasi atau cycle yang terjadi pada graf dalam menentukan jalur terpendek. Dapat kita lihat juga bahwa vertex atau jumlah vertex yang terdapat pada graf itu adalah sebanyak 4. Dengan menggunakan persamaan V dikurang 1, maka 4 dikurang 1 sama dengan 3. Maka iterasi atau cycle yang terjadi selama penentuan jalur terpendek itu adalah sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya itu adalah menentukan sumber vertex atau vertex awal, yaitu dapat kita lihat pada graf, yaitu vertex A yang kita definisikan dengan nilai 0, dan vertex-vertex lainnya itu yaitu vertex B, vertex C, dan vertex D dapat kita definisikan dengan nilai yang tak terhingga. Dan untuk proses yang selanjutnya itu adalah kita menggunakan persamaan relaxation untuk menentukan jalur mana yang lebih atau jalur terpendek yang akan kita cari dengan menggunakan algoritma Bellman-Ford tentunya. Untuk lebih memahami, mari kita perhatikan cara kerja dari masing-masing iterasi berikut ini. Iterasi yang pertama, sumber vertexnya itu adalah 0, maka dengan menggunakan persamaan relaxation, 0 ditambah 1 sama dengan 1, maka karena 1 lebih kecil dari nilai tak terhingga yang sudah didefinisikan sebelumnya pada vertex B, maka nilai tak terhingga tersebut kita ubah menjadi 1. Yang selanjutnya itu adalah pada edges AC, maka 0 ditambah minus 4 sama dengan minus 4. Minus 4 lebih kecil dari nilai tak terhingga pada vertex C, maka vertex C kita ubah nilainya menjadi minus 4. Yang selanjutnya itu adalah edges BD, di mana vertex base nilainya sudah berubah tadi menjadi 1, maka 1 ditambah 3 sama dengan 4. Karena 4 juga lebih kecil dari nilai tak terhingga pada edges D, maka nilai tak terhingga pada vertex D, maka nilai pada vertex D kita ubah menjadi 4. Yang selanjutnya itu adalah edges CB. Minus 4 ditambah 2 hasilnya adalah minus 2. Karena minus 2 lebih kecil dari 1, maka nilai 1 pada vertex B kita ubah menjadi minus 2. Yang terakhir itu adalah edges CD. Minus 4 ditambah 2 sama dengan minus 2. Karena minus 2 lebih kecil dari 4, maka nilai pada vertex D kita ubah menjadi minus 2. Berikut adalah hasil dari pengerjaan iterasi pertama yang dapat kita lihat pada graf yang nilainya sudah berubah pada masing-masing vertex. Yang selanjutnya itu adalah iterasi yang kedua. Tetap kita menggunakan sumber vertexnya, yaitu vertex A yang nilainya sudah kita definisikan, yaitu nilai 0. Maka dengan menggunakan persamaan relaxation juga, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Karena 1 lebih besar dari minus 2, maka tidak terjadi perubahan nilai pada vertex B atau nilainya tetap minus 2. Yang selanjutnya pada edges AC, 0 ditambah minus 4, karena hasilnya minus 4, maka tidak terjadi juga perubahan pada vertex C atau nilainya tetap minus 4. Yang selanjutnya itu adalah edges BD, minus 2 ditambah 3 sama dengan 1, karena 1 lebih besar dari minus 2 pada vertex D yang kita dapatkan dari iterasi yang pertama, maka nilai minus 2 pada vertex D tidak kita ubah. Yang selanjutnya itu adalah edges CB, di mana minus 4 ditambah 2 sama dengan minus 2, karena minus 2 sama dengan minus 2 pada vertex B yang kita dapat sebelumnya, maka tidak terjadi juga perubahan nilai pada vertex B. Yang terakhir itu adalah edges CD, maka hasil yang kita dapat itu adalah minus 4 ditambah 2 sama dengan minus 2,
maka karena minus 2 sama dengan minus 2, maka tidak terjadi perubahan pada nilai di vertex D atau nilainya tetap minus 2. Kita juga tidak perlu melanjutkan ke iterasi yang selanjutnya, yaitu iterasi ketiga, karena bagaimanapun hasilnya akan tetap sama. Maka hasil yang kita dapat atau shortest path yang kita dapat atau jalur terpendek yang kita dapat dengan menggunakan algoritma Bellman-Ford pada graf yang kita buat, yaitu pada vertex A itu nilainya 0, pada vertex B adalah minus 2, pada vertex C adalah minus 4, dan pada vertex D adalah minus 2, atau dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Halo, saya Trivena Yulinesia Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan kelas diagram beserta implementasinya pada aplikasi Unseen Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Asinkronus Bellman-Ford pada dasarnya konsepnya mirip dengan sinkronus, akan tetapi asinkronus terdapat delay time hingga perbedaan di antara keduanya terletak pada kompleksitas waktunya. Untuk yang best case dikenal dengan sinkronus, dan untuk yang worst case dikenal dengan asinkronus. Untuk kasus yang kompleks, itu menggunakan asinkronus Bellman-Ford. Dan untuk kompleksitas waktunya itu, asinkronus biasanya bernilai eksponensial. Ini adalah kelas diagram dari aplikasi Unseen Bellman-Ford. Main akan menerima input berupa file connectivity bertipe text. File tersebut akan diproses di dalam kelas readFile. Line pertama diinisialisasi menjadi number of process. Line kedua diinisialisasi menjadi root. Line ketiga sampai line ke-11 yaitu matriks yang merepresentasikan W diinisialisasi ke dalam correction matrix yang berbentuk array list integer. Data yang didapat dari pembacaan tersebut akan dipakai dalam kelas utils, kelas communication, kelas synchronizer, dan kelas round. Data yang telah dimasukkan ke dalam setiap parameter kelas tersebut akan dipakai di kelas proses. Kelas proses ini akan diinisialisasi dan berbentuk array yang dinamakan proses map. Proses map ini akan disubmit ke dalam thread pool yang bertipe execute service dan menjalankan metode run yang terdapat di kelas proses. Dan setelahnya main akan menginisialisasi synchronizer dengan nama async. Async ini akan menjalankan metode run Bellman-Ford. Metode run Bellman-Ford ini yaitu mensinkronisasi, mengirimkan pesan ke dalam thread, lalu mengirimkan pesan ke vertex selanjutnya, dan menentukan distance serta tipe dan melakukan update distance di dalam proses proses queue, lalu menampilkan shortest path di round terakhir setelah terjadi shutting down pada thread. Ini adalah gambaran dari cuplikan kode program yang telah di-run. Di sini dapat dilihat ini adalah isi dari file tersebut, dan starting proses ini ketika proses dijalankan yaitu menggunakan metode run yang terdapat di dalam kelas proses, dan mulai dari starting synchronizer ini dilakukan oleh metode run Bellman-Ford. Di sini pesan akan ditaruh di dalam thread, lalu akan dihitung berapa delay time unitnya dari root atau UID sebelumnya dan mengeluarkan tipe relax. Di sini tipe relax ini didapat jika
memiliki pesan, atau jika dilihat dari matriks ini yang nilainya tidak -1. Dan untuk kondisi yang dummy itu untuk nilainya yang -1. Di sini pesan yang telah ditaruh di thread akan dikirimkan. Setelah itu, setelah proses round 0 selesai, akan lanjut ke round 1. Di round 1 sudah terdapat distance update karena di sini matriks ada proses yang pertama bernilai 16 hingga untuk node selanjutnya atau vertex selanjutnya dilakukan distance update, yaitu nilai pada node sebelumnya yaitu yang bernilai 0 ditambahkan dengan wedge edge-nya yang bernilai 16 sehingga ditemukanlah distance update bernilai 16 di dalam proses 1. Begitu pula dengan selanjutnya hingga round ke-8. Di round ke-8 proses akan selesai dan thread akan dimatikan atau di shutting down hingga rantai keluaran akan mengeluarkan atau mengupload final distance atau shortest path dari setiap pengiriman pesan. Dan juga di sini dikeluarkan total message yang dikirimkan beserta pesan si dummy. Ini adalah gambaran dari metode proses queue yang terdapat di kelas proses. Di sini contohnya kita mau menemukan jarak terpendek dari node 3 yang warna orange. Ini adalah node yang aktif, dan blue itu node yang belum dikunjungi, serta yang berwarna green adalah node yang telah dikunjungi. Di sini pada round pertama kita akan menghitung besar dari node selanjutnya. Di sini node 2 dan node 4. Untuk distance pada node 2 dan 4 didapat dari update formula. New distance sama dengan minimum between all distance and all newly, yaitu dari receive distance plus edge length. Receive distance itu adalah 0 dan edge length itu 11, sehingga 0 ditambah dengan 11 ternyata 11. Node 4 dan node 2 akan diupdate jaraknya atau update distance bernilai 11 dan 13. Untuk round kedua mirip dengan prosesnya, hampir mirip dengan round pertama. Di sini dihitung jarak dari node sebelumnya, yaitu untuk node 5 dan 6, node sebelumnya adalah node 4 yang bernilai 13. 13 ini dijumlahkan dengan edge length-nya, itulah yang menjadi nilai dari si node 6, itu bernilai 25. Begitu pula dengan node 5 dan node 1. Setelah itu untuk round yang ketiga dilakukan recalculation jika masih ada jarak terpendek yang masih bisa ditemukan. Contohnya untuk node 1, jika dia dari node 2 dia bernilai 35, sedangkan jika dia acuannya dari node 6 dia bernilai 32, sehingga dilakukan recalculation node 1 akan bernilai 32. Untuk round 4 tidak ada recalculation, tapi mungkin terjadi. Kesimpulan, Bellman-Ford algorithm merupakan seluruh algoritma yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari sumber vertex ke seluruh vertex yang memungkinkan. Bellman-Ford algorithm merupakan algoritma penyempurnaan untuk Dijkstra algoritma, sehingga dapat dikatakan lebih fleksibel, di mana pada Dijkstra algorithm kita tidak dapat bekerja pada graph dan edge yang memiliki nilai negatif.
Dengan menggunakan Bellman-Ford algorithm, maka kita akan bisa mengetahui edge yang memiliki bobot yang negatif. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.